Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya bersama Bu Nurbaiti di pelajaran tematik. Silakan teman-teman siapkan buku penanya. Kita hari ini akan membahas proses pembuatan kertas dan proses menghasilkan beras. Silakan disimak videonya ya. Pertama, pilih pohon-pohon yang layak dan sudah memenuhi kriteria. Kemudian, batang-batang pohon pilihan tersebut ditebang cabang-cabangnya hingga didapat bagian badan pohon. Lalu, bagian badan pohon tersebut ditebang dan dibawa ke tempat pemrosesan pembuatan kertas. Kemudian, batang-batang tersebut dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil agar mudah diproses. Setelah itu, potongan kecil kayu tersebut dikupas kulitnya lalu dicampur dengan bahan kimia lainnya. Setelah dicampur, bahan-bahan tersebut diproses agar menjadi sari-sari kertas. Kemudian, sari-sari kertas yang didapat diproses menjadi satu helai kertas dengan dipanaskan. Lalu, kertas-kertas tersebut digulung menjadi gulungan-gulungan besar dan dibawa untuk proses pemotongan dan uji lab. Setelah dipotong dan lulus uji lab, kertas-kertas tersebut siap dipasarkan dan dikirimkan. Itulah tadi tahap atau proses pembuatan kertas. Teman-teman, haruskah kita menghemat kertas? Jawabannya adalah iya. Mari kita simak video berikut ini ya. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam melakukan kegiatan menulis, kita membutuhkan media yaitu kertas. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan kertas. Tanpa kita sadari, ketergantungan kita terhadap kertas ternyata merupakan perilaku yang tidak baik. Ini karena kertas dibuat dari pengolahan kayu pohon. Setiap 40 kg kertas sama dengan 18 strip kertas ukuran A4, yang artinya membutuhkan sekitar satu pohon untuk ditebang. Dan setiap 7.000 lembar koran yang dibaca setiap hari akan mengkonsumsi 10 hingga 17 pohon dari hutan hanya dalam sehari. Jutaan lembar kertas digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dan ini berarti ada jutaan pohon yang ditebang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk menyelamatkan hutan Indonesia, kita bisa merubahnya dengan menerapkan sikap ramah terhadap hutan, dengan menghemat kertas dan menanam hutan kembali. Seperti untuk keperluan menulis ataupun berkomunikasi, kita bisa beralih dengan menggunakan media elektronik, seperti mengirim surat menggunakan email, membuat catatan dalam handphone, maupun saat membaca berita. Jadi teman-teman, kita harus hemat kertas ya, karena prosesnya yang sangat panjang untuk membuatnya. Sekarang kita lanjut ke proses menghasilkan beras. Simak video berikut ya. Proses penanaman padi hingga panen dan menjadi beras. Sawah dibajak dengan traktor hingga menjadi gembur. Kemudian diratakan kembali hingga tanah siap untuk ditanam padi. Lalu, bibit padi disiapkan untuk segera disebar di area persawahan. Bibit padi yang sudah disiapkan segera disebar secara merata. Dan bibit padi disebarkan ke tengah sawah untuk memudahkan yang menanam.
Lalu, padi segera ditanam dengan teratur dikerjakan oleh ibu-ibu petani handal. Beginilah proses menanam padi. Simak ya. Alhamdulillah, padi yang ditanam sudah tumbuh dengan baik dan subur. Setelah menunggu hampir 3 bulan, padi sudah tua dan siap untuk dipanen. Nah, inilah teman-teman padi yang sudah menguning dan siap untuk dipanen. Nah, setelah dipanen, proses pemotongan padi maka dilanjutkan dengan merontokkan padi. Nah, ini menggunakan mesin ya. Nah, setelah padi dirontokkan, maka akan segera digiling menjadi beras. Demikianlah proses penanaman padi dari panen hingga menjadi beras. Nah, teman-teman, setelah kita melihat proses menghasilkan beras, kita harus menghargai makanannya. Mari kita simak video berikut. Tahukah kamu lama proses yang dilakukan petani dari menanam padi hingga menjadi nasi? Mari kita perhatikan. Lahan awal digenangi air, kemudian oleh lahan dibajak dan dipemupukan. Sambil dibajak juga menyiapkan benih untuk semai. Nah, ini pembuatan bandengan dan semai. Semai umur 14 hari seperti ini ya. Kemudian lahan dan bibit siap tanam. Kemudian ini menanam bibit. Dari proses awal hingga tanam sekitar 30-40 hari. Nah, jika ada bibit yang gagal, maka akan diganti yang baru. Pemupukan bisa 3-4 hari ya. Nih, proses tunggu. Proses semai hingga siap panen sekitar 3-4 bulan. Ini adalah proses panennya. Nah, ini dipisahkan dari tanaman ya, padinya. Proses jemur 5-7 hari tergantung cuaca. Nah, jemurnya hanya saat panas saja ya. Nah, kemudian kalau sudah kering lanjut digiling. Beras hasil gilingan seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah beras murni. Beras siap proses. Nah, kemudian beras dicuci untuk dimasak. Nih, beras yang sudah jadi nasi ya, yang biasa kita makan. Dari proses penyiapan benih dan penyiapan benih lahan bisa sekitar 1 bulan. Kemudian pindah tanam sekitar 2-3 pekan. Proses perawatan, sulam bibit, pemupukan, pengairan, pengendalian gulma, pengendalian hama, dan siap panen sekitar 2-3 bulan. Proses panen, angkut, jemur gabah, giling gabah sekitar 2 pekan. Beras dicuci, dimasak, dan dihidangkan sekitar 1 jam. Jadi total proses dari awal hingga menjadi nasi sekitar 4-5 bulan. Ini belum dihitung jika gagal panen ya.
dan belum dihitung juga modal petani serta tenaga dan perjuangannya. Jika kita tahu panjangnya proses nasi dan perjuangan para petani, kita akan semakin menghargai apa yang kita makan karena semua atas jerih payah banyak orang dan kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan. Terima kasih petani Indonesia, terima kasih ya Allah atas segala nikmat-Mu. Alhamdulillah aku jadi bisa makan nasi dan teman-teman juga ya. Jangan lupa selalu bersyukur ya.